Shalom jemaat Tuhan, kita mengucap syukur pada saat ini kita dapat kembali bertemu lewat media YouTube dan kita akan siapkan hati kita, hidup kita untuk beribadah pada saat ini. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Mari saudara, kita mau bawa hati kita, tubuh kita, karena kita mau membawa korban syukur kita di hadapan Tuhan kita. Mari saudara, kita mau bawa mezbah syukur kita di hadapan Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan boleh memberikan hikmat-Nya, boleh memberikan anugerah-Nya. Haleluya Tuhan. Kami siap Tuhan membawa korban syukur kami di hadapan-Mu Yesus. Kita mau buka hati kita, kita naikkan pujian ini dengan segenap hati, dan kita mau katakan, Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Kita naikkan pujian ini genang segenap hati kita. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku Tuhan, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak
sungguh lagi ku nyanyi haleluya Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Kita mau angkat tangan kita mau tinggikan Allah kita Yesus Kristus. Kita sembah, kami menyembah, kami sembah. Haleluya Tuhan. Kita sembah Tuhan, kami menyembah, kami sembah Engkau Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Bapa, kami mau tinggikan Engkau Tuhan, kami mau muliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau baik Tuhan. Kami menyembah, inilah syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyembah, kami sembah Tuhan. Haleluya. Kami angkat tangan kami berserah. Engkau baik Tuhan. Oh Ramaya Ralabase, oh Ramaya Rabalaya Ralaba. Kami sembah. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Kasih-Mu begitu luar biasa Tuhan. Sungguh kasih-Mu begitu nyata dalam hidup kami Tuhan. Sungguh perlindungan-Mu luar biasa bagi hidup kami Tuhan. Engkau begitu setia Tuhan. Engkau begitu setia menuntun kami. Tidak pernah Engkau lelah untuk menggendong kami. Tidak pernah Engkau lelah mengangkat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau masih memberikan terang-Mu, cahaya-Mu Tuhan untuk melengkapi kami Tuhan. Untuk kami terus berjalan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya.
ajaib perkasa buatanmu. Kita mau rasakan hadirat Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, yeah. Ku nyanyi haleluya, amin. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Lebih lagi buat Tuhan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Lebih lagi buat Tuhan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Yes Lord, berikan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Kita mau tinggikan Yesus, kita mau muliakan Dia. Yes Lord, Tuhan, inilah kami Tuhan, inilah pujian penyembahan kami Tuhan, inilah mezbah kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bawa di hadapan-Mu Bapa. Kami ingin terus Tuhan memuliakan Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat setiap pertolongan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Yes, haleluya Tuhan. Yes Lord, haleluya Tuhan. Sungguh kami rasakan Tuhan sukacita-Mu Tuhan, mukjizat-Mu, hadirat-Mu boleh kami rasakan pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami ingin lebih lagi memuliakan Engkau Tuhan. Kami ingin lebih lagi meninggikan Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, setiap puji-pujian yang kami naikkan Tuhan, terdapat mukjizat-Mu yang nyata Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau lepaskan, yang sedih Engkau hiburkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah semua yang bernafas boleh memuji-Mu Tuhan. Biarlah yang bernafas boleh memuliakan Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Allah yang kami puji adalah Allah yang luar biasa. Haleluya. Mari saudara yang siap memuji, membesarkan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berikan salam satu sama lain. Shalom. Haleluya. Kita mau memuji nama Tuhan, amin. Biarlah segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Karena kita tahu sebab nama Tuhan adalah nama yang besar. Amin. Nama Tuhan adalah nama yang paling mulia. Nama Tuhan adalah nama yang paling dahsyat. Amin. Haleluya. Kita naikkan pujian ini lebih semangat dan kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Yes. Haleluya Tuhan. Amin. Dan segala yang bernafas puji nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar, nama-Mu mulia. Dan
puji Dia. Puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, memuji Dia. Kembali kita dengan pujian ini lebih semangat lagi, amin. Yes, haleluya Tuhan. Biar segala yang bernafas puji nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar, nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas puji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja bersorak-sorai, bersorak-sorai, bersukacitalah. Di atas Tuhan Allah kita. Biar yang bernafas memuji Dia, puji Dia. Kita angkat tangan. Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, puji Dia. Puji Dia dengan tarian, yeah, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia. Sekali lagi puji Dia, puji Dia, yuk, dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, puji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, memuji Dia, memuji Dia, memuji Dia, memuji Dia. Yeah, haleluya Tuhan. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Yes, haleluya Tuhan. Inilah kami yang masih bernafas, kami ingin terus memuji nama-Mu Tuhan. Amin. Haleluya, sungguh sukacita Tuhan berikan buat kita pada pagi hari ini. Amin. Kita boleh rasakan hadirat Tuhan boleh ada di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya Tuhan. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita lebih lagi, karena kita mau masuk lebih dalam lagi di bait Allah. Karena kita mau mendengarkan setiap firman Tuhan, kita mau mendengarkan setiap perkataan apa yang disampaikan oleh hambanya pada pagi hari ini. Mari saudara, kita mau lebih masuk dalam lagi di pelataran Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, kita mau buka jiwa kita. Biarlah setiap perkataan hambanya yang boleh katakan boleh menjadi kekuatan kita, boleh menjadi iman kita semakin kuat. Haleluya Tuhan. Karena sungguh besar pengorbanan Tuhan bagi kita. Dia telah memilih kita di dalam kandungan ibu kita. Tuhan telah memilih kita untuk menjadikan kita anak-anaknya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan, inilah kami Bapa. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau naikkan pujian ini Tuhan. Karena sungguh begitu besar pengorbanan. dan berharga dan
begitu dekat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak tercelami bagiku. Amin. Sungguh indah, lebih lagi sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak tercelami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah penyertaan-Mu. Pada saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, pimpin kiranya firman Tuhan yang kami akan bersama-sama dengarkan menjadi kekuatan, bahkan memerdekakan kami dari setiap belenggu, dari setiap tekanan yang kami alami. Kami mengalami kemerdekaan dalam firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan Yesus, dan Roh Kudus tolong hati dan pikiran kami untuk menangkap apa yang Tuhan ingin sampaikan dan hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan, hanya kepada Engkau, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara, kita bersama-sama dapat memuji, menyembah Tuhan. Dan saya percaya lewat pujian penyembahan yang kita naikkan, jiwa kita terus Tuhan bawa untuk mengalami kasih-Nya. Kita mengalami kemenangan dalam pujian dan penyembahan kita. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan pada saat ini yang terambil dari kitab Yesaya pasal 43 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Yesaya pasal 43 ayat pertama sampai ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu,
yang Maha Kudus Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Puji nama Tuhan, firman yang begitu indah yang Allah berikan kepada umatnya, yaitu bangsa Israel. Saudara sekalian, dari firman ini kita dapat mengerti bahwa Allah Yesus yang berkuasa itu adalah Allah yang mencipta dan membentuk setiap kita. Ayat yang pertama, beginilah firman Tuhan yang mencipta engkau, yang membentuk engkau, hai Yakub, hai Israel. Nah saudara, Yesus Allah yang mencipta dan membentuk kita, tentu Dia paling mengerti, paling tahu seperti apa kita, paling mengerti, paling mengenal bagaimana kondisi kita, bagaimana pergumulan kita, apa yang kita pikirkan dan bagaimana kita berpikir. Yang paling tahu siapa? Tuhan, saudara. Manusia bisa tidak mengerti, suami kita tidak bisa memahami kita, istri kita bisa tidak memahami kita, orang tua kita bisa tidak mengenal kita dengan cukup baik. Dan mungkin saudara-saudara kita juga mungkin tidak mengenal kita dengan cukup baik, tidak tahu, tidak mengerti. Tetapi Tuhan yang mencipta kita, Tuhan yang membentuk kita, Dia Allah yang maha tahu, dan Dia mengenal saudara setiap detil dari dirimu. Allah tahu. Allah tahu. Nah, seperti seorang pengrajin, saudara. Kalau dia menciptakan sesuatu, misalnya satu kursi yang dibentuk oleh sang tukang kursi, saudara ya, seorang tukang yang membentuk dari titik awal, dari dia mengambil kayu, membawa ke tempat kerja, kemudian menggergaji, kemudian memasang satu bagian ke bagian lain, kemudian dia merapikan kayu itu, kemudian membuatnya halus semua bagiannya, dan kemudian dicat atau diperhalus lagi, diperindah lagi dengan berbagai macam ukiran. Saudara, pasti dia tahu ini ukiran di mana lekukannya, saudara. Apalagi para pengrajin-pengrajin dari tempat-tempat yang luar biasa misalnya ya. Wah, ketika dia membentuk itu, di mana ukirannya? Bagian sini agak menonjol. Mana nih? Ketika dia lihat, oh ini kursiku pasti. Aku tahu nih setiap bagiannya. Kenapa? Dia yang ciptain. Dia yang menciptakan kursi itu. Sekalipun sangat complicated kursinya, serumit apapun, kalau penciptanya itu tahu, saudara. Karena dia tahu polanya, dia tahu rumusnya. Bagi kita sebagai yang menikmati, mungkin waduh rumit banget ukiran-ukiran ini. Tapi bagi si pengrajin yang tahu polanya, dia tahu dan mengenal sama sekali. Dia betul-betul mengenal. Kenapa? Karena dia menciptakan. Nah maka saudara, Tuhan yang menciptakan saudara, Tuhan yang membentuk saudara, Dia Tuhan yang sangat mengenal saudara, yang sangat tahu hidup saudara, yang sangat memahami bagaimana kehidupanmu. Dia sangat tahu saudara. Tapi persoalannya saudara, bahwa diketahui itu kadang-kadang menyenangkan, tetapi juga kadang-kadang menyebalkan atau tidak mengenakan, saudara. Diketahui itu kadang menyenangkan, kadang nggak menyenangkan. Misalnya dulu waktu saya belajar naik motor, saudara, motor ya, kemudian mulai bisa, akhirnya agak keluar daerah lagi, dan kemudian jatuh. Nah ketika saya jatuh dari motor itu, wah luka lecet sana sini, kemudian saya pulang. Begitu saya pulang, saya nggak cerita sama papa mama. Pokoknya pulang, parkir, seolah-olah nggak ada apa-apa, menutupi jangan sampai mereka tahu kalau habis jatuh. Kenapa? Karena diketahui oleh mereka pada kondisi itu tidak menyenangkan. Dalam pikiran saya adalah kalau mereka tahu, mereka akan marah. Dalam pikiran saya, kalau mereka tahu saya jatuh, kemudian motornya mungkin cacat pada bagian-bagian tertentu, mereka akan ngomel-ngomel sama saya. Makanya gak usah tahu. Dalam hal ini diketahui itu tidak menyenangkan. Bukan karena hal jatuhnya, tapi karena saya sudah punya bayangan yang mengetahui ini adalah papa mama yang akan memarahi saya, menghakimi saya, mungkin membatasi saya. Oke, minggu depan atau besok kamu gak boleh naik motor lagi misalnya. Ini bayangan pikiran saya. Diketahui gak menyenangkan. Tapi ada kesempatan yang lain, saudara, ketika saya butuh
uang untuk sekolah saya, waktu guru mengumumkan harus bayar begini, bayar ini, otomatis saya langsung, wah, saya mesti segera ngasih tahu papa mama saya. Mereka harus tahu. Kenapa? Karena saya butuh. Dan saya tahu ketika saya menyodorkan semua kebutuhan sekolah ini, mereka akan mencukupkan, akan memberi uang untuk saya membayar. Maka situasi ini saya pengen diketahui sama mereka, saudara. Mereka yaitu papa mama saya yang lebih punya uang daripada saya yang anak sekolah ini. Aku senang kalau mereka tahu. Maka saya kasih tahu begitu pulang. Apa, saya butuh ini, saya butuh itu. Saya mesti bayar ini, bayar itu. Wah, saya kasih tahu. Senang diketahui. Saudara, mengapa saya senang pada kasus yang kedua? Karena saya punya bayangan bahwa papa mama saya akan langsung mengerti dan kemudian ikut mengambil bagian ngasih saya uang untuk saya bayar. Jadi saudara sekalian, ada situasi di mana diketahui itu menyebalkan, menakutkan. Tapi ada situasi di mana diketahui itu menyenangkan, meringankan. Makanya saudara, dalam kehidupan kita, dalam mungkin sebagai orang tua, bagaimana kita membawa diri sebenarnya? Siapa yang mengetahui? Kalau yang mengetahui itu misalnya pribadi yang suka marah, pribadi yang suka menghakimi, yang judgmental, pribadi yang suka maki-maki, kita mending gak usah cerita. Kenapa? Gak enak diketahui sama mereka. Gak enak menceritakan pengalaman-pengalaman, apalagi pengalaman yang buruk kepada mereka. Nanti mereka juga akan menghakimi. Emang kamu bodoh, emang kamu gak bisa ngapa-ngapain, emang kamu kayak gini, kayak gitu. Gak suka. Tapi kalau orang yang peduli, orang yang menolong, orang yang mengasihi, kita pengen cerita, saudara. Karena diketahui mereka itu meringankan. Makanya seringkali kita banyak sharing sama orang-orang, sahabat yang kita punya, sahabat yang bisa menjaga rahasia kita, sahabat yang kita tahu kalau kita cerita itu dia tidak memaki, tidak mendahului untuk membuat penghakiman, tapi mau mendengarkan dan mau mengasihi kita, mau mengangkat semua keterpurukan kita akan gampang cerita. Kenapa? Karena kita tahu pribadi ini lain dari yang pertama, yang pemarah, yang pemaki, yang suka menghakimi, yang suka merendahkan. Yang ini suka mensupport, suka memberi kekuatan, memotivasi. Kita pasti pengen diketahui sama dia. Ini persoalannya adalah siapa atau pribadi seperti apa yang mengetahui kita, menentukan keterbukaan kita. Nah, saudara sekalian, tadi saya sampaikan bahwa dia Tuhan yang mengetahui hidup kita. Tapi berapa banyak orang Kristen yang takut untuk mengungkapkan hidupnya di hadapan Tuhan? Mengapa mereka takut? Yang mereka bayangkan adalah Tuhan yang akan memarahi mereka. Yang mereka bayangkan Tuhan yang akan menghakimi mereka. Yang mereka bayangkan Tuhan akan misalnya memasukkan mereka ke dapur api, ke neraka. Maka mereka mulai menutup diri dari Tuhan. Meskipun Tuhan tahu sebenarnya. Mereka mulai coba untuk tidak mau terbuka dengan Tuhan. Untuk gak mau mengungkapkan kondisi mereka. Untuk mulai menyembunyikan dosa-dosa. Mulai menyembunyikan keterpurukan-keterpurukan. Dan lari kepada hal-hal lain. Dan menjauh dari Tuhan. Kenapa? Dalam bayangan mereka, Tuhan akan bunuh mereka kalau Tuhan tahu. Tapi sebaliknya ada orang-orang yang melihat dan mengenal Tuhan, yang beranugerah, yang dia tahu Tuhan itu adalah pribadi yang mengasihi aku lebih dari segalanya. Tuhan adalah pribadi yang mencintai aku dan mati di kayu salib untuk hidupku. Dan ketika aku ungkapkan seluruh isi hatiku, dia tidak akan menolak aku, tapi dia akan merangkul aku, menerima aku, dan dia mulai bercerita dan mendekat kepada Tuhan. Nah, Tuhan seperti apa yang kau kenal? Kalau dalam ilustrasi saya tentang waktu saya masih belajar motor tadi, saudara, dan masih sekolah tadi, orang tua seperti apa yang saya bayangkan menentukan bagaimana saya bersikap. Maka sekarang Tuhan seperti apa yang kau kenal? Bapa seperti apa yang kau kenal? Saudara, mungkin beberapa di antara kita punya gambaran-gambaran tentang Tuhan yang jahat, Tuhan yang kaku, keras. Karena mungkin figur orang tua kita yang coba kita terapkan pada Tuhan. Beberapa anak yang mungkin dibesarkan dengan orang tua yang
keras sekali, semua dipukul, semua dihukum, semua melakukan semua begini, semua begitu. Lalu kita mengenal Tuhan, membayangkan Tuhan seperti Bapa kita. Bukan. Kita perlu kembali kepada firman Tuhan untuk mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, siapa Tuhan yang kita tinggikan. Mari kita lihat di ayat yang kedua dan yang ketiga, saudara. Yesaya 43 ayat 2 dan 3. Apabila engkau menyeberang melalui air, perhatikan, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ayat 3, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Siapa, saudara? Juru selamatmu. Aku juru selamatmu. Aku adalah pribadi yang akan menyelamatkan. Aku bukan hakim dalam hal ini. Dalam anugerah, di masa anugerah ini, Yesus datang bukan sebagai malaikat pencabut nyawa misalnya yang akan menghancurkan hidup kita. Bukan. Tapi Yesus datang sebagai penyelamat, juru selamat yang akan menyelamatkan engkau. Dia datang sebagai pribadi yang akan menyembuhkan lukamu. Dia datang sebagai pribadi yang akan memulihkan kehidupanmu. Dia datang sebagai pribadi yang tahu bahwa engkau penuh dengan dosa, dan dia berkata, aku akan menyucikan engkau. Aku akan memberikan hidup yang baru kepadamu. Dia tahu hidup kita penuh dengan tekanan dan masalah, dan dia berkata, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dia tahu kita penuh dengan berbagai macam kelemahan, dan dia berkata, aku akan memulihkan engkau. Seperti firman Tuhan berkata bahwa bulu yang terkulai takkan dipatahkan. Bulu itu seperti ranting yang tipis sekali, udah terkulai, dan Yesus datang untuk menguatkannya kembali. Mungkin kau seperti bulu yang terkulai itu, saudara. Kau mulai lemah, engkau mulai tidak punya pengharapan, engkau mulai merasa bahwa hidupku udah nyaris hancur. Dosa telah membelenggu aku, dan aku sekarang terkulai, gak berdaya. Lalu kita berpikir bahwa kalau Tuhan tahu, Tuhan akan menghancurkan bulu yang terkulai ini. Tuhan akan menghukum aku, akan mematah-matahkan aku. Kamu kok kayak gitu jadi anak, misalnya ya. Kamu kok kayak gitu jadi anak Tuhan. Firman Tuhan gak berkata begitu. Firman Tuhan berkata bahwa bulu yang terkulai itu, engkau yang nyaris hancur itu, engkau yang penuh dengan berbagai macam hal yang membuat engkau makin terpuruk dan makin terpuruk, Yesus datang untuk memulihkannya. Sumbu yang pudar nyalanya, sumbu api, saudara ya, yang mulai pudar nyaris mati. Firman Tuhan berkata apa? Takkan dipadamkannya, tapi dia akan menjadikannya terang. Saudara, bagaimanapun hidupmu saat ini, apapun persoalan yang engkau simpan saat ini, Tuhan datang sebagai juru selamatmu, your savior, penyelamatmu. Bukankah Yesus juga mengatakan, aku datang untuk menyembuhkan. Aku ini adalah dokter untukmu. Aku datang bukan sebagai hakim, tapi sebagai penyelamat, sebagai yang menyembuhkan. Ada momen nanti dia akan hadir sebagai hakim, tapi saat ini, di masa anugerah ini, dia hadir sebagai juru selamatmu, yang mau mati untuk saudara, yang mau disalibkan untuk engkau, yang mau memberikan dirinya terluka begitu parah, begitu buruk untuk engkau. Maka pengetahuan Tuhan bukan pengetahuan untuk menghakimimu untuk saat ini. Pengetahuan Tuhan bukan pengetahuan untuk merendahkanmu. Pengetahuan Tuhan bukan pengetahuan untuk membuat engkau makin hancur. Tapi pengetahuan Tuhan, kalau Tuhan mengetahui hidup kita, Tuhan mau dari apa yang Tuhan telah ciptakan dan bentuk dari hidup kita, dari apa yang Tuhan tahu, Tuhan mau memulihkan hidup kita, saudara. Tuhan mau memulihkan hidup kita. Dan seharusnya kita, kalau menyadari hal ini, kita merasakan ketenangan dalam Dia. Nah, berapa banyak kita yang merasa tenang ketika diketahui oleh orang lain, yang kita tahu dia lebih berkuasa, dia punya power, dan dia peduli sama kita tenang, saudara ya.
Kita tenang. Oh, aku dikenal sama si A, aku dikenal sama si B, aku tenang. Aku dikenal sama si A, aku sama si B, aku tenang. Oh, dia udah tahu aku udah cerita banyak sama dia, dan dia akan menolong aku tenang sekarang. Dan pengalaman ketenangan itu seharusnya kita alami dalam Tuhan. Kalau kita bisa tenang karena diketahui oleh orang manusia yang lebih kuat dari kita, dan kita bisa tenang, seharusnya kita jauh lebih tenang ketika kita menyadari bahwa Tuhan tahu. Tuhan tahu. Waktu engkau hancur saat ini, mungkin katakan dengan iman, Tuhan tahu. Aku tenang. Ketika pekerjaanmu sedang omsetnya turun drastis gara-gara COVID, Tuhan tahu. Aku percaya Tuhan tahu. Ketika kondisi keluargamu sedang penuh dengan persoalan, katakan dalam hatimu, Tuhan tahu. Dan kita tahu bahwa ketika Tuhan tahu, Tuhan akan mengerjakan hal ajaib dalam hidup kita. Amin, saudara. Ketika banyak orang tidak mengetahui hatimu, Tuhan tahu. Ketika banyak orang tidak bisa memahami kondisimu, Tuhan tahu. Dia memahamimu. Maka jadilah tenang, saudara. Dan Alkitab berkata bahwa Tuhan yang tahu hidupmu, Dia Tuhan yang menyertaimu melewati apapun. Dengan berkata Tuhan tahu, maka kita akan dibawa untuk melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Dan ketika kita berjalan dengan Tuhan, dikatakan engkau menyeberang melalui air, melalui sungai-sungai, dan engkau tidak akan dihanyutkan. Amin, saudara. Persoalan boleh datang, tapi waktu kita berkata Tuhan tahu, dan kita mulai terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan yang kita tahu menyertai kita, kita tidak akan hancur, tidak akan hanyut. Kenapa? Tuhan bersama-sama dengan kita. Engkau berjalan melalui api, tetapi engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Apa ada ancaman ini? Ada ini, ada ini, ada ini. Tuhan tahu. Dan Tuhan bersama dengan aku. Aku tidak akan dihanguskan dan tidak akan terbakar oleh api. Terus sekalian, berapa banyak di antara kita yang mau meletakkan hidup kepada Tuhan yang Maha Tahu itu? Berapa banyak di antara kita yang mau berkata, Tuhan, aku percaya hidupku bersama-sama dengan Engkau, dan aku percaya bahwa hari esokku adalah hari esok yang penuh dengan pengharapan. Karena Engkau yang tahu dan Engkau mengasihi aku. Mari bersama-sama alami ketenangan, saudara. Tenanglah di dalam Tuhan, karena Tuhan tahu. Nanti kalau ada masalah, lalu kemudian kita diskusi sama pasangan kita, katakan Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu. Sama anak-anak kita lagi cerita berbagai macam persoalan, katakan Tuhan tahu. Mari percaya. Tuhan tahu. Mari melangkah. Tuhan tahu. Mari bergerak. Karena Tuhan yang tahu itu, Tuhan yang punya rancangan yang indah untuk hari esok. Tuhan tahu. Dia mengendalikan segala sesuatu. Dia mengetahui segala sesuatu. Dan Dia akan menuntun kita melalui semua ombang-ambing masalah hidup ini, melewatinya dalam kemenangan. Yesus yang telah mati untuk kita, Yesus yang berjalan bersama-sama dengan kita, Yesus yang berkuasa, yang tidak pernah meninggalkan saudara. Amin, saudara. Mari kita percaya Tuhan tahu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami percaya Engkau tahu hidup kami. Engkau mengenal hidup kami. Tapi seringkali kami lupa ya Tuhan. Dan kami mulai takut, kami mulai cemas, kami mulai khawatir dengan apa yang kami hadapi. Seolah-olah Engkau tidak tahu. Seolah-olah Engkau lupa. Seolah-olah Engkau lalai. Tapi pada saat ini Tuhan, kami kembali diingatkan bahwa Tuhan tahu. Tuhan tidak lalai.
Tuhan tahu apa yang terjadi dan Dia tahu rancangan terbaik untuk hidup setiap kami, setiap saudara. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pimpin kami Tuhan. Ketika firman Tuhan telah berhenti diberitakan, biarlah Roh Kudus terus mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang maha tahu, Engkau Allah yang punya rancangan terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami serahkan hidup kami dalam anugerah penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Haleluya. Amin. Haleluya. Sungguh kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap kita lewat firman-Nya. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita mau memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan yang Kau limpahkan kepada kami semua Tuhan. Sungguh kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau Bapa. Tuhan, kini tiba saatnya kami ingin memberi persembahan. Biarlah kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Engkau berkati setiap pekerjaan, aktivitas, apapun yang kami kerjakan Kau buat berhasil. Terima kasih Bapa. Biarlah kiranya Tuhan persembahan kami ini Tuhan boleh menjadi alat pelebaran kerajaan-Mu dan boleh membantu saudara-saudara kami yang membutuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami ingin memberikan persembahan ini dengan penuh ucapan syukur daripada-Mu. Haleluya. Amin. Mari persembahan kami kita jalankan, kita naikkan pujian bagaikan Raja Wali. Amin. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Yeah. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya, terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita telah bersama-sama memuji menyembah Tuhan, mendengar firman-Nya dan memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan Bapak Ibu jangan lupa, dalam minggu ini kita akan kembali bersekutu hari Selasa lewat media Zoom jam 7 malam. Selasa jam 7 malam melalui Zoom. Dan kita akan kembali menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan hari Jumat. Juga jam 7 malam tayang perdana penyembahan hari Jumat jam 7 malam lewat YouTube Anugerah TV. Dan minggu depan kita akan kembali beribadah kepada Tuhan hari Minggu jam 10 lewat YouTube Anugerah TV. Nah, untuk anak-anak sekolah minggu, jangan lupa juga minggu depan ya. Minggu depan kita akan mulai bersekutu, memuji Tuhan bersama-sama, dan tentu ada kisah-kisah menarik untuk anak-anak. Jadi kisah anugerah akan dimulai minggu depan jam 1 siang. Yeay. Bapak Ibu dipersilahkan untuk mendorong anak-anaknya, cucunya, ponakannya, siapa saja
yang bisa diajak, didorong untuk bertumbuh dalam Tuhan sejak kecil. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita akan berdoa pada saat ini. Kita serahkan segenap hidup kita kepada Tuhan, kita menyerahkan keluarga kita kepada Tuhan, dan kita percaya Dia Tuhan yang tahu, mengenal setiap hal dalam hidup kita, dan kita mau bawa kepada Dia, Yesus Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Pada saat ini kami dapat bersama-sama memuji menyembah Engkau. Dan pada saat ini Tuhan, kami membawa segenap hidup kami kepada Tuhan. Kami tahu Engkaulah Yesus Juru Selamat kami. Engkau Yesus yang menyelamatkan. Engkau Yesus yang menyertai. Engkau Yesus yang melindungi setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami bawa hidup kami kepada Engkau. Apapun situasi kami, apapun tekanan yang kami alami, apapun keterpurukan yang kami alami, kami percaya Engkau Yesus yang sanggup menyelamatkan kami. Untuk itu ya Tuhan, kami bawa hidup kami kepada Engkau. Ini hidup pribadi kami, ini hidup keluarga kami, ini pekerjaan kami, ini hidup setiap yang kami gumulkan Tuhan. Kami bawa ke hadirat-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya di dalam Engkau kami akan melalui segala hal di dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur terlebih di tengah setiap situasi sulit yang kami hadapi Tuhan. Ajar kami untuk menyadari bahwa Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang tahu setiap detil pergumulan kami. Untuk itu Tuhan, biarlah jiwa kami tenang karena kami tahu Allah yang Maha Kuasa menyertai kami. Biar jiwa kami tenang karena kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk kota kami, untuk bangsa kami. Kiranya juga kuasa anugerah Allah terus memimpin kota dan bangsa kami ini ya Tuhan. Terlebih dalam proses menangani COVID-19 yang saat ini masih digumulkan, masih dikerjakan Tuhan. Kiranya hikmat Allah bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap korban bencana alam, baik banjir maupun tanah longsor, dimanapun berada Tuhan, kami berdoa biarlah juga anugerah Tuhan bersama-sama dengan mereka, sehingga di tengah-tengah bencana yang mereka alami, mereka tetap melihat kasih Tuhan atas hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Tuhan terus pakai gereja kami untuk menjadi berkat. Tuhan terus pakai gereja kami untuk mengabarkan pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami serahkan hidup kami dalam anugerah penyertaan Allah yang hidup dalam Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa secara khusus untuk jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Tuhan, mereka yang terbaring lemah, kami juga percaya Engkau Allah yang sanggup memulihkan, Engkau Allah yang menyembuhkan. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, bila kuasa pemulihan Tuhan boleh melawat setiap anak-anak yang saat ini sedang sakit ya Tuhan. Mereka boleh melihat akan Allah yang mengasihi mereka, Yesus yang menyelamatkan mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami serahkan sepenuhnya hidup kami dalam anugerah penyertaan Allah. Mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita akan memasuki saat doa pribadi dan berdoalah, bawalah segenap pergumulanmu kepada Tuhan sebab Dia Yesus yang mengasihimu. Mari bersama-sama kita berdoa secara pribadi. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar setiap seru doa kami. Engkau Yesus yang peduli dengan setiap detil pergumulan kami. Dan kami juga percaya bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus, kami akan mengalami kemenangan. Haleluya, haleluya. Mari saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Engkau membuka hati dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita,
kuasa penebusan, kuasa kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, hikmat, dan sukacita dari Allah Roh Kudus menyertai setiap saudara, menyertai keluargamu, menyertai setiap pergumulanmu dari dahulu, pada saat ini, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, ibadat telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.